Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah kajian tafsir Al-Quran Darul Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, mari senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, atas limpahan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bermuajah kembali dalam rangka acara yang sama, yaitu pengajian tafsir Al-Quran. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan bimbingan, tuntunan, uswatun hasanah kepada kita semuanya. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sudah sampai halaman 360 surat Al-Furqan ayat yang ke-7. Surat Al-Furqan ayat yang ke-7 halaman 360. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakum fayakuna ma'ahu nadhira. Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Wa qalu ma li hadzal rasul. Orang kafir mengatakan, kenapa Rasul ini, kenapa Muhammad ini ya'kulu ta'am, memakan makanan, wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Jadi kenapa Rasul itu ke pasar? Kenapa Rasul itu memakan makanan? Supaya kelihatan sisi kemanusiaannya. Asalnya kan sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam karena lahir dengan tanpa bapak, sehingga dianggap Tuhan oleh umatnya. Nah, agar Nabi Muhammad ini tidak dianggap sebagai Tuhan, betapa hebat pun Nabi Muhammad tetap hanya seorang Rasul, maka Allah memperlihatkan sisi kemanusiaannya. Ya makan, ya ke pasar gitu ya. Maka bapak-bapak kalau ke pasar itu ya ndak usah malu, wong Rasul dulu itu ya ke pasar kok. Pasar. Dulu saya itu awal-awal di sini sering mengantar istri saya ke pasar, karena sekarang sudah berani sendiri ya ndak tak antar gitu ya. Jadi tidak ada lalu misalkan orang yang hebat, pejabat, tokoh agama, tokoh apapun, lalu dia ke pasar itu menjadikan martabatnya turun, tuh ndak ada. Nggak ada, santai aja. Kalau memang kita itu ma'isyahnya ada di pasar, ya udah ke pasar, nggak apa-apa, karena itu memang adalah manusia yang seperti itu. Laula unzila ilaihi
malakum fayakuna ma'ahu nadhira. Nah, ini orang kafir masih mengatakan, kenapa tidak diturunkan malaikat bersama Muhammad sehingga dia memberikan peringatan yusaddikuhu. Jadi mereka itu memang mempersulit dakwah Rasul. Kenapa kalau Muhammad itu benar Rasul kok tidak dikawal malaikat? Kemanapun Nabi Muhammad jalan, maksud mereka itu supaya dikawal oleh malaikat, dan malaikat itu ikut memberikan dakwah, memberikan peringatan bersama Nabi Muhammad. Ya tidak mungkin lah, mana kita itu bisa melihat malaikat yang Allah ciptakan dari nol, kan tidak bisa. Dan kan ya tidak perlu juga, kenapa? Untuk percaya kerasulan Muhammad harus beliau itu senantiasa dikawal oleh malaikat, kan tidak perlu. Cuman memang malaikat Jibril itu paling sering ketemu dengan Nabi itu adalah kepada Nabi Muhammad, paling banyak 1000 lebih, 1000 kali selama Rasul hidup itu ketemu malaikat Jibril itu 1000 kali lebih. Padahal Nabi Musa itu hanya 400 kali gitu ya. Nabi Musa ditemui oleh malaikat Jibril selama beliau jadi Rasul itu hanya 400 kali. Nabi Muhammad itu 1000 kali lebih. Soalnya apa? Karena memang mukjizat terbesarnya Rasul itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak diturunkan jumlatan wahidah, tapi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ada yang mengatakan 23 tahun. 23 tahun itu kan kalau kita hitung kan Rasul itu berdakwah di Mekah selama 14 tahun. Lalu beliau berdakwah di Madinah itu 10 tahun. Berarti di Mekah 13 tahun ya. 13 sama 10 itu 23 tahun ya. Berarti di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, beliau diangkat jadi Rasul kan berumur 40. Berarti benar 23 tahun. Tapi ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah yang enak ya 13 tahun gitulah ya, yang kita tidak usah susah mengingatnya. Au yulqa ilaihi kanzun minas sama yunfikuhu wala yahtaju ilal masyi fil aswaki litolabil ma'ashi. Atau dia mengatakan gini lagi, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu pembendaharaan dari langit? Artinya kenapa Rasul itu tidak langsung dituruni rezeki saja yang banyak dari langit, sehingga beliau tidak butuh berjalan ke pasar untuk mencari maisha. Loh, kalau Allah lakukan itu kan tidak ada teladan bagaimana Rasul itu berdagang. Sehingga karena Allah tidak turunkan pembendaharaan langsung kepada Muhammad dari langit, maka di situ orang berdagang itu bisa mencontoh Rasulullah. Bagaimana Rasul berdagang, bagaimana sifat amanahnya bisa diteladani oleh banyak orang. Loh, kalau nanti misalkan Rasul itu langsung dikasih rezeki nyoh dari langit gitu, lalu beliau tidak bekerja, nanti umatnya gimana nyontohnya? Nanti umatnya tidak mau bekerja. Loh, yang sudah dicontohkan oleh Rasul adalah seorang pekerja yang tangguh. Toh masih banyak umatnya yang maunya santai-santai tapi kaya. Jadi menghitung bintang, menghayal kalau dia itu langsung diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit.
Padahal Rasul mencontohkan beliau adalah seorang pekerja yang tangguh. Ya udah ndak malu-malu ke pasar gitu ya. Au takuna lahu jannah ay bustanun yakulu minha ay min simaria fayaktabi biha. Kalau misalkan katanya orang kafir itu, kalau misalkan Rasul itu tidak langsung dikasih rezeki dari langit, kenapa tidak dikasih kebun yang melimpah ruah gitu ya, yang melimpah ruah hasilnya, sehingga fayaktabi biha, bisa merasa cukup. Wa fi qira'atin naqulu bin nuni ay nahnu fayakunu lahu maziyatun alaina biha. Jadi kalau dalam satu qiraah itu bukan yakulu minha tapi naqulu minha, sehingga kami bisa ngikut makan katanya. Nah, dengan itu, dengan kekayaan yang Rasul miliki, kebun yang banyak itu, maka ada kelebihan Rasul alaina mengalahkan kami. Loh, bukan satu saat kan pernah Rasul itu bahkan gunung itu menawarkan dirinya untuk berubah menjadi emas, tapi dimiliki oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mau. Ya kan? Gunung itu kalau kita tahu gunung itu ya, kalau Bukit Matok itu belum gunung. Ya sekecil-kecilnya gunung dengan Bukit Matok ya lebih besar. Itu berubah jadi emas untuk dimiliki oleh Rasul, tapi Rasul tidak mau. Lah kita aja punya emas segini itu uangnya sudah jutaan ya. Jangan dikira Rasul itu tidak bisa kaya, bisa kalau beliau mau. Cuman memang beliau itu dalam doanya, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya dengan orang-orang miskin. Saya yakin doa ini kita belum berani mengamalkannya. Coba kalau kita itu habis sholat tiba-tiba berdoa gini, ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin ya Allah, matikan kami dalam keadaan miskin ya Allah, lalu kumpulkan saya sama-sama orang miskin ya Allah. Ya makmumnya tidak ada yang amin, kata Isa Yusuf tadi. Tidak ada. Itu Rasul itu hebatnya kayak gitu ya. Wa qala adh-dhalimuna ayil kafiruna lil mu'minin in tattabi'una illa rajulan mashura makhdu'an maghluban ala akli. Orang kafir berkata kepada orang-orang mukmin begini, tidaklah kalian itu mengikuti kecuali seseorang yang terkena sihir. Jadi Muhammad itu dianggap terkena sihir. Muhammad itu makhdu'an, tertipu, maghluban ala akli, dikalahkan atas akalnya, artinya kurang akalnya. Masya Allah. Orang yang sempurna kayak gitu itu oleh orang kafir itu dikatakan Muhammad itu terkena sihir, Muhammad itu orang yang tertipu, Muhammad itu yang akalnya kurang. Sudah lah, Nabi kok dikatakan kurang akalnya, maghluban ala aklihi. Qala ta'ala, Allah berfirman, ungdur kaifa darabu lakal amsal bil maskur wal muhtaj ila ma yunfikuhu wa ila malakin yaqumu ma'u bil amri. Allah mengatakan begini, Muhammad, perhatikanlah bagaimana mereka itu membuat perumpamaan untukmu. Muhammad, kau perhatikan bagaimana mereka itu membuat perumpamaan untukmu. Yang kamu dikatakan terkena sihir lah, yang kamu dikatakan butuh nafkah lah, yang kamu harus didampingi oleh malaikat lah setiap memerintahkan. Nah, karena mereka itu membuat perumpamaan kepada Rasul yang tidak benar, fadhallu bidzalika anil huda, maka mereka sesat dari jalan yang benar.
Fala yastati'una sabila ay tariqan ilaihi. Maka mereka tidak mampu menuju jalannya hidayah. Lah kalau bertentangan dengan Rasul kan, kalau bertentangan dengan Rasul ya di mana jalan hidayahnya gitu ya. Nah, kalau ngikuti Rasul lah itu dapat hidayah. Tapi kalau dia itu menentang Rasul, ya fala yastati'una sabila. Tabaraka bermakna takatsara khairun, kebaikan yang banyak, berkah itu ya. Namanya berkah itu kan berarti kebaikan yang banyak. Maka dulu saya itu ketika di pesantren itu sama Pak Yai saya Kiai Dardiri itu diajarkan doa. Yang pertama itu Allahumma barik lana fi umurina, umur kita, wa barik lana fi arzakina, rizki kita, wa barik lana fi dzurriyyatina, dzurriyyah kita, wa barik lana fi talamidana, murid kita, wa barik lana fi ulumina. Ada Allahumma barik lana fi umurina, wa barik lana fi arzakina, wa barik lana fi dzurriyyatina, wa barik lana fi talamidana. Ini doa dari Kiai Sepuh Kiai Iskandar. Kiai Iskandar itu tidak pernah meninggalkan doa itu, termasuk wa barik lana fi dzurriyyatina. Jadi putra beliau itu yang banyak, puluhan putranya itu. Tapi semuanya itu berkah semuanya. Semuanya jadi kiai semua, diantaranya yang ada di Jakarta, Kiai Nur Muhammad Iskandar itu. Itu dekat dengan saya ketika mondok di Banyuwangi itu. Luar biasa doa itu. Sampai sekarang doa itu masih saya amalkan terus. Bahkan kadang di majelis taklim sama ibu-ibu itu saya ijayahkan doa itu supaya diamalkan, agar semuanya itu berkah. Berkah hidupnya, berkah dzurriyyahnya, berkah rizkinya, berkah ilmunya, berkah muridnya. Nah, maka kan ada surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, tabarok itu bermakna takatsara khairun, kebaikan yang banyak. Tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairam min dzalika. Maha berkah zat yang andai kata berkehendak, dia jadikan untukmu Muhammad yang lebih baik dari yang dikatakan oleh orang-orang kafir tadi. Alladzi qaluhu minal kanzi wal bustan, yaitu termasuk pembendaraan dan kebun tadi. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi yang lebih baik dari apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir tadi apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai dunya, di dunia. Li'annahu sya'a ayyatiyahu iyaha fil akhirah. Tapi kalau di akhirat, jannatin itu berarti bermakna surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena memang Allah berkehendak memberikan Muhammad surga di akhirat nantinya, bukan memberikan di dunia sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir tadi. Wa yaj'alaka kusura bil jazmi aidan wa fil qiraati bir raf'i istinafan. Jadi lafaz dulu wa yaj'alaka kusura itu boleh wa yaj'alulaka kusura bil jazmi dan bir raf'i. Kalau dibaca rafa dia menjadi permulaannya kalam. Dan Allah menjadikan untukmu istana-istana. Jadi kita itu tidak usah khawatir gitu ya nanti. Meskipun misalkan
di dunia kita itu kurang beruntung, tapi Allah itu berikan nikmatun azimah, nikmat yang besar berupa iman dan Islam. Nanti kita akan mendapatkan nikmatun wafiroh, nikmat yang sempurna, yaitu masuk ke dalam surga, bisa melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surga itu nanti Allah akan buatkan untuk kita istana-istana yang belum pernah terpikirkan di dalam pikiran kita. Loh, sebagus-bagusnya rumah yang ada di dunia itu dia tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari intan. Paling ya di situ batako campur dengan pasir, dengan semen, lalu dipoles-poles menjadi nampak indah. Loh, ini kalau rumah-rumah di surga itu terbuat dari emas. Jadi tidak apa-apa kita di dunia sederhana kayak gini, tidak apa-apa. Yang penting itu ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Jangan sampai di dunia sudah susah, di akhirat tambah menjadi susah. Lah itu ya ciloko kalau kayak gitu itu ya. Kalau di dunia kurang beruntung, tapi di akhirat beruntung, lah itu luar biasa gitu ya. Bal kadzabu bis-sa'ah. Akan tetapi mereka mendustakan hari kiamat, ayil kiamah. Wa'tadna, dan kami sediakan liman kadzdzaba, bagi orang yang mendustakan bis-sa'ati, hari kiamat, kami siapkan sa'iron, neraka sa'ir, naron mus'irotan, mustadatan. Jadi orang yang tidak percaya akan adanya akhirat, orang yang mendustakan adanya hari kiamat, maka dia disediakan sa'iron. Meskipun kiamat itu kita tidak tahu datangnya, masih lamakah, sudah sebentarkah, meskipun kita itu tidak tahu, tetap kita harus percaya bahwa yaumul akhir, hari kiamat itu tetap akan terjadi. Bukankah termasuk rukun iman itu antuk mina bil yaumil akhir? Yang kelima itu kan iman dengan hari akhir. Dan memang Allah tidak kasih tahu kepada kita kapan kiamat itu terjadi. Cuman Allah kasih bocoran lewat Rasulullah bahwa hari kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Lah makanya kenapa ulama-ulama terdahulu itu punya wiritan aurat kalau malam Jumat itu mungkin membaca surat Yasin, Yasinan, tahlilan. Itu kan mendingan kalau tiba-tiba kiamat itu datang di malam Jumat kita membaca surat Yasin, daripada malam Jumat kita itu lagi keplek, lagi remi, lagi judi, tiba-tiba kiamat datang. Lo kan menjadi su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu maksudnya gitu ya. Kenapa kalau malam Jumat gitu kita baca Al-Qur'an, baca Yasin, wirid dan lain sebagainya, yuk jaga-jaga. Siapa tahu kiamat tiba-tiba datang. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha tawayyudun. Ketika kamu melihat mereka orang kafir maksudnya, dari tempat yang jauh, sami'u laha tawayyudun, orang kafir itu mendengar sa'ir tadi, neraka sa'ir itu suara yang gemuruh, yang mendidih, hulyanan,
kal ghadabani idza ghala ala sadrihi minal ghadab. Jadi orang itu kalau mau marah gitu ya, mau marah ditahan itu kan kita tahu gimana gemuruh hatinya gitu, rasanya gitu ya. Jadi orang kafir itu melihat syair itu kayak gitu dia, gemuruhnya neraka syair di situ ya. Seperti orang yang ketika lagi ghadab itu tapi dia tahan, ya sangat mendidih sekali gitu ya. Wa zafiron, dan mendengar suara yang keras. Zafiron syautan syadidan. Ausima utaghayyud ru'yatuhu wa ilmuhu. Jadi maksudnya mendengar suara gemuruh itu berarti melihat dan mengetahui. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan. Ketika mereka dilemparkan dari sa'iron tadi ke tempat yang sempit, bitasdid wa takhfif bi ayyudhiqa alaihim wa min halun mim makanan li annau fil asli sifatun laha. Jadi maksudnya lafadz minha itu jadi hal dari lafadz makanan karena pada aslinya dadah menjadi sifatnya. Dilemparkan ke sa'ir tadi muqarronina musaffadina kurinat jumi'at aidihim ilal a'nakim fil aulal. Jadi dilempar ke syair itu dengan tangannya diikat ke lehernya. Tangannya diikat ke lehernya berarti dibelenggu. Watasdidu litaksir. Tasdid itu yang muqarronina, di tasdid itu baca taksir. Da'au hunalika thubura. Mereka di sana da'au itu memanggil-manggil. Hunalika di sairon tadi memanggil-manggil thuburon kerusakan halakan. Maksudnya waduh celaka kami. Kenapa bisa jadi begini? Kalau tahu begini saya di dunia tidak melakukan mempersekutukan Allah, tidak percaya dengan Rasul gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan kepada mereka, la tad'u yauma thuburon wahida. Kamu pada hari ini jangan hanya memanggil dengan satu kerusakan, wad'u thuburon katsira, dan panggillah kamu dengan kerusakan yang sangat banyak sekali. Maksudnya jangan hanya satu saja yang kamu sesali itu, yang kamu anggap thuburon. Undanglah thuburon katsira, yaitu kerusakan yang banyak. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati u'idal muttaqun kanat lahum jazaa'aw wa masira. Nah, sampai situ ya. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati u'idal muttaqun. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.